Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir untuk bermajelis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya pembahasan hadis kita, yaitu 40 hadis keutamaan Al-Qur'an Al-Mubin. Kita sampai di hadis yang kelima, yaitu tingkatan-tingkatan seseorang dalam membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui adalah Al-Qur'an ialah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbad fi tilawatihi, di mana Al-Quran ini bernilai pahala ketika kita membacanya. Maka banyak sekali faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan Al-Quran, diantaranya yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min allati yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul qur'an kamathalir rayhanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiq allati la yaqra'ul qur'ana kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an ialah seperti buah utrujah, baunya sedap dan rasanya pun manis. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya pun manis, namun rasanya apa? Manis. Adapun perumpamaan orang munafik,
yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum namun rasanya pahit, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanggolah, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Hadis muttafaqun alaih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadisnya merupakan hadis yang sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan seseorang dalam membaca Al-Quran. Ya, tingkatan-tingkatan seseorang dalam membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seseorang dengan Al-Quran itu ada 4. Ya, ada 4 tingkatan. Nah, nanti kita bisa melihat ya dari 4 ini ya kita termasuk yang mana. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk yang ketiga dan keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak 1, 2 kan gitu ya. Ya, kita berusaha untuk menjadi yang pertama itu. Ya, di sini Baginda Nabi SAW menyebutkan ya tingkatan yang pertama, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an. Ini ada orang yang beriman kemudian dia membaca Quran, senang dia qiraatul Quran, senang dia membaca Al-Quran. Mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan buah utrujah itu semacam buah jeruk. Utrujah itu seperti buah jeruk yang buahnya gede, kemudian baunya harum, kalau dimakan juga manis. Nah, ini buah utrujah. Ya, maka disebutkan di sini rihuha thayyibun. Buah utrujah itu adalah apa? Buah yang baunya sedap. Wa ta'mu hamurun. Ya, apa namanya? Bukan ta'mu hamurun ya. Apa wa ta'mu hulwun. Ya, dari buah utrujah itu baunya sedap, kemudian apa? Ya, rasanya pun manis. Ya, kalau di tempat kita nggak ada buah utrujah ya nyarilah Bapak Ibu. Buah yang baunya harum rasanya manis apa, Mas Bukhari? Duren kan ya. Itu jadi apa, buah duren itu ya baunya itu sedap, kalau dimakan manis. Buah nangka gitu ya. Nah, itu perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quranul Karim itu seperti buah-buah yang baunya sedap, baunya wangi, dimakan manis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka perumpamaan ini, iman seseorang itu digambarkan dengan rasa manis. Ya, dari iman itu adalah hulwun, ya, rasanya manis. Ya. Iman itu adalah percaya dan yakin tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini orang yang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita yang hadir di masjid ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya adalah kemudian apa, kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi dan rasul yang diutus di muka bumi ini dalam rangka menjaga keimanan ini. Maka orang yang beriman itu seperti buah utrujah ini, rihuha thayyibun, ya baunya enak dan rasanya pun manis. Ini tingkatan tertinggi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi orang beriman yang suka, gemar membaca Al-Quran, ya, maka ini adalah golongan orang mukmin yang paling baik. Ya. Maka Nabi SAW kan bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran, kemudian apa, mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka namanya orang beriman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlepas dari namanya Al-Quranul Karim semampu kita. Ya. Pak Ustadz,
Insya Allah setiap hari baca Al-Quran, Pak Ustaz. Ya memang tidak boleh seorang mukmin setiap harinya tidak membaca Al-Quran, tidak boleh, Pak. Harus membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita sholat itu pasti baca Fatihah itu minimal, bahkan gitu. Ya, kita sholat Fatihah itu kan Al-Quran itu. Ya. Kemudian baca suratan. Suratannya oposisi dibaca Mbak Bari. Kulhu kan ya, palak karo anas itu. Wis muter-muter gitu. Ya, tapi justru itu nanti menjadi sahabat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, besok pada hari kiamat itu kan orang yang punya hafalan Quran itu akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu li sahibil Quran, ditanya, akan dipanggil itu orang yang punya hafalan Quran. Ya, maka orang beriman yang minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Fatihah, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau disuruh baca nanti di akhirat itu, karena kemudian apa? Allah mengatakan iqra wartaqi, baca ya, dan naiklah ke surga yang tertinggi itu. Fa inna manzilataka, ya, akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya akhir kedudukan atau tingkat surgamu itu berdasarkan akhir ayat yang kau hafal itu. Ya, minimal ya. Kulhu falak anas ya ono tingkatane lah, Pak. Nah, karena hotel ki hotel apa bintang telu apa ya bintang 5 kan gitu ya. Atau jangan sampai kemudian kita tidak menghafal Quran, dan ya jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa masalul mukmin, dan perumpamaan seorang mukmin allati la yaqra'ul Quran. Nah, ini orang mukmin ini jarang-jarang baca Quran nih, Pak. Ya. Kama salit tamroh, itu seperti kurma, gitu ya. Ini kalau setiap hari itu baca Quran, ya selain Fatihah sama qul huwanas falaq itu, Pak, ya, setengah juz, ya, 2 lembar, 1 lembar. Nah, insya Allah ini nanti seperti buah durian itu tadi. Nah, kalau nggak pernah dibuka gitu Qurannya itu, tapi nek wayai pengajian ya teko, ya. Rakyat-rakyat ngantuk-ngantuk, roti suryani teko, melek, entek, turu meneh, ya. Nah, itu orang yang beriman gitu ya. Habis itu minum kan gitu ya. Nah, itu kemudian apa? Nggak pernah baca Quran, maka apa? Kama salit tamroti, itu seperti ya apa namanya buah kurma. Bagaimana buah kurma, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Lari halaha. Buah kurma itu tidak ada baunya, Pak. Tidak ada wanginya. Wa ta'muha hulwun, namun kalau dimakan rasanya manis. Ya, itu buah kurma. Ya. Dan tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Maka ya orang yang beriman ini insya Allah dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa, Pak? Kita menjaga keimanan kita. Ya. Sak badu-badu ini wong ini sing penting sing duwe iman. Ya. Sak badu-badunya penting kita masih punya iman. Ya. Karena insya Allah nanti ketika seorang sudah memasuki usia tua gitu ya, dia akan dikembalikan kepada fitrahnya. Itu, Pak. Jadi seseorang itu ya kalau sudah usianya sudah tua, dia akan dikembalikan kepada fitrahnya. Yang perempuan ya insya Allah nanti akan rajin beribadah itu. Ya, maka masjid-masjid itu ya diisi oleh orang-orang yang pensiunan kebanyakan tuh. Kata Pak ya, Pak Adi Soleh gitu kan ya, hadir insya Allah kan masjid kan katanya. Nah, kalau masih muda-muda ya coba kita hitung di sini ya. Yang di masjid ini yang umurnya 20 tahun ke bawah ada nggak, Pak, jamaah kita? Mana, Pak? Mana ini anak-anak yang umurnya 20 tahun ke bawah? Ya. Ada lah ya. Nah, ini mana ini pemuda-pemuda kita ini, Pak? Ya, orang rata-rata 30, 40, 50 ada tuh, Pak ya. Kenapa? Lihat teman-temannya pada mati ya tadi, Pak, gitu loh. Ya. Terus badannya sudah sakit, diabetes lah gitu ya.
Habis itu darah tinggi, kolesterol, asam urat kan gitu, jantung dan lain sebagainya. Tema ini kontrolnya mati kan gitu. Waduh, akhirnya kemudian alhamdulillah itu Pak. Ya, masih alhamdulillah. Ya. Maka kemudian apa? Ya, kalau sudah tua kemudian apa tidak berobat, nah ini Pak. Maka ustad itu ya kontrolnya orang wong tua kan gitu ya. Ya, mereka wong tua, cah nom-nom orang gelem karo ustad ya. Sudah 50 ya, 60 gitu ya. Kita buka rumah Quran di Pringsewu itu alhamdulillah murid-muridnya 50 ke atas gitu ya, 60 70 kan gitu ya. Orang ngapal hadis rupa-rupa ya kan gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi alhamdulillah. Wa matsalul munafiq ya alladzi yaqra'ul qur'ana kamatsalir raihanah, kata Nabi. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an ya itu seperti perumpamaan buah raihanah dalam riwayat lain, dan orang fajir ya, fajir itu orang yang banyak melakukan kemaksiatan namun senang baca Quran kan ya. Apakah ada yang ngono Mas? Berung tapi orang baca Quran senang kan gitu ya. Matsalul fajir alladzi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang fajir yang senang membaca Al-Quran ya, maka kata Nabi kama tadi raihanah, seperti buah raihanah. Buah raihanah itu rihuha thayyibun wa ta'muha murrun ya, karena ada orang fajir, orang munafik ya, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah namun hafal Quran ya, buat kamus, ada namanya kamus Al-Munjid gitu Pak. Kamus Al-Munjid itu ya buat bukan orang Islam ya, tapi pelajar-pelajar Timur Tengah bawaannya kamus Munjid ini, kamusnya besar gitu ya, dan dia menghafal Quran mereka. Jangan salah, orang-orang Yahudi itu Pak, banyak yang hafal Quran itu ya, orang-orang Yahudi itu banyak yang hafal Quran ya. Maka dulu ingat ceritanya Presiden Habibie Pak Habibie itu kan dulu sekolahnya di Jerman ya. Beliau bercerita itu ya, ada 2 orang Yahudi itu yang pintarnya minta ampun ya. Jadi apa, di universitasnya itu tidak terkalahkan, sampai kemudian apa, ngobrol lah sama Habibie ini ya, kenapa kamu kok bisa pintar seperti itu ya. Nah, sebenarnya 2 kawannya orang Yahudi ini tidak mau bocorin rahasianya ya, tapi karena melihat Habibie mungkin temannya baik kan gitu ya, dan dia juga orang Islam, kalau pengen tahu resepnya kenapa kok kamu itu bisa pintar kan gitu ya. Satu, bangun jam 3 malam itu orang Yahudi, bangun jam 3 malam. Ngapain? Mandi jam 3 malam. Setelah mandi apa? Baca Quran Pak. Kaget itu Pak Habibie itu, baca Quran. Iya, baca Quran. Di tes hafalannya lebih banyak itu Pak ya. Akhirnya kemudian apa, Pak Habibie ini kemudian apa ya, melakukan hal tersebut ya, sehingga kemudian tahun depannya itu jadi juara satunya itu ya, sampai beliau ini kemudian apa, dijuluki Mr. Crack gitu kan ya. Kenapa? Karena pesawat-pesawat terbang ketika kemudian apa ya, terbang di udara itu mengalami keretakan gitu, dan yang bisa memecahkan itu Pak Habibie itu kan ya. Itu luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka agama kita ini sebenarnya luar biasa sekali, cuman kita ini nggak mengamalkan gitu loh Pak ya. Menjadi masalah itu kan seperti itu kan ya. Ya, kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita itu ya. Kalau yang sholat insya Allah lah Pak Ustadz kan gitu ya. Ini perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah raihanah. Rihuha thayyibun, buah raihanah itu buah yang baunya harum, wa ta'muha murrun, namun rasanya pahit. Nah, dewe boleh orang raihanah itu kita ngerti kan. Boleh buah-buah gede bae Pak. Buah Pak, Mas Hasim, buah apa ya? Ambune seger itu, nah, dipangan pahit itu apa? Nah, ada yang tahu Pak, Mas Heri? Durian bosok, durian bosok ya,
apalagi Bu, ya buah yang kemudian apa baunya enak tenan, dipangan pahit gitu. Jeruk purut pentil ya Pak. Tahu jeruk purut itu Pak? Ya pentil apa namanya? Kecil itu kan gitu. Itu kalau kemudian apa kita iris, wah itu wanginya luar biasa. Coba itu dimakan Pak Haji Soleh, wajib pahit kan ya. Nah itu seperti perumpamaan orang munafik, orang fajir yang senang baca Quran. Ya, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun baca Quran itu mendapatkan kebaikan. Ya, dia membaca Quran itu mendapatkan kebaikan. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kamatsalil hamdolah, itu seperti buah hamdolah. Ya, buah hamdolah ini buah pari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, hamdolah ini ada di Saudi Arabia, di Yaman itu juga ada hamdolah. Ya, bentuknya bulat seperti semangka namun kecil. Ini buah hamdolah. Ya, laisalah harihun, buah hamdolah ini tidak ada baunya, tidak ada wangi-wanginya, wa ta'mu hamurun, namun kemudian apa kalau dimakan juga pahit. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatan-tingkatan orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita ini yang mana, kan ya? Dari 4 ini, kan ya? Apakah kita itu seperti buah durian dan nangka, gitu ya? Atau kita itu seperti buah kurma, ya? Yang penting jangan yang ketiga. Atau seperti jeruk purut pentil itu tadi, atau kemudian yang keempat yaitu seperti buah pari. Insya Allah di sini banyak yang kayak buah kurma ya Pak ya. Nah, insya Allah kan ya. Nah, ini kalau Mbah Badar itu dulu insya Allah ini Pak, contohnya ini ya, maca Quran terus kan dulu itu ya, khatam ya, punya Quran pegangan. Maka mudah-mudahan beliau ini termasuk ya buah nangka itu tadi ya, seorang mukmin yang banyak membaca Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya rajinnya beliau dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian dilanjutkan lagi oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa matsalul jalisi soleh, ya, dan perumpamaan berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang baik, kamatsali sahibil miski, seperti perumpamaan bersahabat dengan penjual minyak wangi. Ilam yusibka minhu syai'un asobaka min rihihi, ya, apabila kalian tidak mendapatkan minyak wanginya, maka minimal kalian mendapatkan bau harumnya. Wa masalul jalisi su'i, dan perumpamaan berteman dengan orang yang buruk, kata Nabi, kama salisohibil kiri, seperti berteman dengan pandai besi. Ya, pandai besi itu apa? Tukang las, ya. Nah, ini bukan kita mengejek tukang las, gitu ya. Nah, berteman dengan pandai besi, ya. Ya, tukang las pandai besi itu juga mulia, Pak. Itu pekerjaan Nabi Daud alaihissalam, ya. Itu pandai besi. Ilam yusibka min sawadihi, ya, kalau engkau tidak mendapatkan sawadihi itu apa? Apinya, gitu ya. Asobaka min dukhonihi, maka minimal engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ya ambil faidah dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, beliau di sini menyebutkan masalul jalisi soleh, perumpamaan dengan bersahabat dengan orang yang baik. Ini ada Pak Haji Soleh di sini. Ya, perumpamaan bersahabat dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Kama salisohibil miski, itu seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi, Pak. Tadi kalau kita punya kawan kita ini jualan minyak wangi itu, ya minimal kita mendapatkan 3. Yang pertama kita dikasih gratis. Oke, minyak wangi gratis, Mas Bukhari, ya.
Atau yang kedua, kita mendapatkan bau harumnya ketika ada orang beli di situ. Atau yang ketiga, kemungkinan kita beli dari kawan kita itu sehingga kemudian apa? Kita mendapatkan bau harum dari minyak wangi tersebut. Nah ini Pak, perumpamaan berteman dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi baik. Ya, dari kalau kita ingin menjadi baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita berteman dulu dengan orang yang baik itu. Maka Nabi SAW kan bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata Nabi SAW, itu tergantung ya dengan agama kawannya. Seorang itu ya tergantung dengan agama kawannya. Ya. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian itu berkawan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dahsyatnya seorang kawan, dahsyatnya seorang teman. Ya, kalau teman kita baik, maka kita akan menjadi baik. Kalau teman kita soleh, maka kita akan menjadi soleh. Ya, maka ya ada ulama yang mengatakan ya, atau para asatid, ya, guru-guru kita itu mengatakan itu. Ya, kalau kamu ini ingin menjadi apa, ya, maka kemudian bersahabat dengan orang-orang yang engkau cita-citakan masa depannya. Yang artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 5 atau 10 tahun ke depan kita itu sangat dipengaruhi dengan kawan-kawan kita. Ya, 5 atau 10 tahun ke depan kita itu akan dipengaruhi oleh kawan-kawan kita. Ada orang yang ingin menjadi dokter, apa yang harus dilakukan? Apakah dia belajar ilmu kedokteran sendiri? Tidak. Yang harus ia lakukan adalah mencari bi'ah dulu, mencari lingkungan dulu. Oh, pergi ke kampus, jurusannya kedokteran, Pak. Jangan pikir jadi dokter kemudian ya, ngambil jurusannya perikanan, itu tidak nyambung. Ya, kenapa? Orang pengen ngambil jurusan kedokteran, dia akan mengambil. Orang pengen jadi dokter, dia akan mengambil jurusan kedokteran. Apa kalau kita perhatikan, dia akan datang ke kampus setiap hari, bertemu dengan orang-orang yang semuanya mempelajari ilmu kedokteran, bertemu dengan guru-guru yang kemudian ya di situ dia ya mengajarkan tentang ilmu kedokteran. Maka 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun jadi dokter. Nah ini ada santriwati datang. Kalau kita ingin menghafal Quran, pertama kali yang harus kita lakukan itu Pak, itu mencari bi'ah, mencari lingkungan, mencari kawan-kawan yang menghafal Quran. Alah Pak Ustaz, ngapal Quran itu nggak perlu mondok-mondok, mencungkruk air nang masjid ngapal nanti apa, ya? Nggak akan hafal itu Pak. Ya, kalau kita sendirian, padahal Qurannya itu ada banyak itu. Ya, tapi kalau kita tidak mendapatkan lingkungan bi'ah, ya kawan-kawan yang menghafal Quran, ya kita tidak akan hafal Quran itu. Mas Buwari bilang ngapal Quran ngapain mondok-mondok, bawa Quran, ya habis itu mencungkur di biar, ya. Maka kemudian 5 menit 10 menit ngantuk tidur kita. Ya, maka kalau kemudian ingin menghafal Quran, sudah datang ke pondok pesantren. Wah, santri-santriwati ini ketemunya sama kawan-kawan yang semuanya menghafal Quran, Pak. Yang dibicarakan Quran. Bangun tidur melihat kawannya baca Quran. Sedang ngantuk saingannya baca Quran. Ketemu dengan guru-guru yang hafal Quran. Ya, kemudian ditanyakan hafalannya berapa dan lain sebagainya. Maka 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai itu hafalan Quran 30 juz. Diujikan sekali duduk dari ba'da subuh sampai jam 8 malam. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hal terpenting dalam hidup ini kita mencari bi'ah yang baik. Saya ingat sekali
ketika 2014 kita pergi ke kota Mukalla, ya. Di kota Mukalla di situ ada Masjidir Rahman namanya, dan ada seorang syekh ahli qiraat namanya Syekh Fuad Jabir. Nah, saya tinggal di masjid beliau, ya. Saya tinggal di masjid beliau, kemudian saya kuliah. Ya, kuliah saya jurusannya fikih dan usulnya. Padahal beliau ini jurusannya qiraat, Pak. Qiraat itu Quran yang sangat mendalam. Ya, qiraat. Kemudian beliau ngajar saya masih ingat itu. Ya, beliau mengajar beberapa kitab kecil. Ya. Kemudian saya ditanya, ya akhi, kamu ngambil jurusan apa di Yaman ini? Saya mengambil jurusan fikih karena saya senang fikih. Ya, kemana-mana yang ditanya nanti hukum fikih. Apa yang beliau katakan? Karena beliau bukan ahlu fikih, Pak. Beliau mengatakan apa? Ya akhi, besok jangan di sini belajarnya. Ya, saya ditunjukkan suatu madrasah yang di situ apa? Ada ulama-ulama fikihnya. Di antara mereka lah guru besar kami namanya Dr. Isa Mubarak. Itu pakar fikih di kota Hadramaut itu. Ya. Nah, itu maka kemudian apa? Kita ditunjukkan, kamu belajarnya di sini, jangan belajar sama saya. Ya, kalau kamu ingin fikih, kamu harus bertemu dengan masyayikh yang kemudian apa? Ahlul fikih di situ. Ya. Kamu salah tempat kalau berada di tempatku ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kemudian kita menginginkan apa saja, maka kita harus mencari bi'ah dan lingkungannya. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Ya, kalau kita ingin baik, kita juga harus berteman dengan orang baik. Ya. Kemudian apa? Perumpamaan berteman dengan orang yang buruk, ya itu seperti berteman dengan pandai besi. Ya, dari pandai besi itu, Pak, kalau kemudian apa kita tidak kena apinya, ya, kita mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Nah, ini maka tidak ada apa namanya faedahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh, Pak, bergaul dan ramah dengan siapa saja, itu wajib. Namun apa berdekat-dekat dengan orang yang tidak baik, maka kemudian apa? Ini bisa bermasalah, Pak. Kenapa? Su'ul khulqi yu'di. Akhlak buruk itu menular. Kalau kita berteman, lingkungan kita ini ada 5 orang itu. Ya, kita punya teman 5. Itu semuanya setiap hari ya kerjaannya judi online, Pak. Nah, kita lihat itu berapa? 1. Ini haram gitu ya. Enggak. Besok kita ikut, Pak. Kita memiliki kawan-kawan yang suka minum-minuman keras. Nah, itu kemudian apa? Pertama kita ikut, tahan. 1 kali, 2 kali, 10 kali ditawari gitu. Nah, sudahlah, icip-icip perasaan seperti apa, penasaran. Akhirnya kita ngikut juga, Pak. Ya. Ada orang berkawan dengan tukang begal misalnya. Wah, sudah pokoknya ngumpul, ya. Tukang maling ngipiti tonggone, ya. Mas Buhari ikut nimbrung situ kan. Ya, tonggone hilang piti ya. Kita kena itu. Gerombolan Mas Bukhari iki nyolongi pite kan. Hati-hati Pak. Nah, itu maka kemudian apa? Ya dulu disebutkan di dalam hadis itu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Bayangkan ya, bergajulnya orang ini. Ya, sudah mateni 90 wong. Datang dia kepada ahlu ibadah karena sudah bosan, sudah jenuh urip kok seperti ini. Datang dia kepada ahlu ibadah itu, wahai ahlu ibadah, sungguhnya saya ini telah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat itu diampuni tidak sama Allah? Ahlu ibadah mah kaget, Pak. 99 gemblong apa mau kan orang diampuni kan orang tambah siji meneh mati 100 tadi Pak. Ya 100 ya manusia dibunuh. Datang kepada ahlul ilmi, wahai ahlul ilmi, ya wahai alim, sesungguhnya saya telah membunuh 100 manusia ya.
Kira-kira kalau saya tobat diampuni atau tidak? Ya. Ini karena menjawab ahlul ilmi ini alim. Ya, keluar hadisnya itu, seandainya kau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sebesar gunung Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu itu. Ya sudah, kalau seperti itu bagaimana wahai alim? Kamu tobat, jangan bunuh orang lagi. Ya, sudah, jangan kemudian rusak lagi hidupmu itu. Ya, maka yang dikatakan oleh alim ini, ya pindahlah engkau dari kampungmu itu. Ini Pak. Tadi memang lingkungannya ini buruk Pak. Tadi kemudian alim ini mengatakan kau pindah, keluar dari kampungmu, pindah ke kampung sono itu, ya di sana ada suatu kampung orangnya soleh-soleh. Ya, pergi ke masjid rajin-rajin, walaupun hujan di sepayungan mangkat raro ruh. Masjid Taqwa Magelangan yang dipakai kan. Amin kan ya. Sudah pergi kampung sana itu. Ya akhirnya Pak, ya ini orang hijrah, pindah, berangkat. Nah ketika jalan, di tengah jalan mati ini orang Pak. Belum sampai kampungnya itu mati. Nah ketika meninggal turun dua malaikat rebutan, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Malaikat azab ini mau bawa jenazah ini cemplungin rokok, malaikat rahmat mau membawa ke surga Pak. Akhirnya kemudian Pak turun rebutan udur-uduran, hadisnya sahih itu Pak. Ya, sampai kemudian Pak malaikat rahmat mengatakan ini bagian saya, ini orang soleh, ya. Malaikat azab mengatakan bukan, mateni wong satu setiono soleh itu, tapi dia bertobat, ya. Wah ini dosanya terlalu banyak bagianku itu kan ya. Sehingga kemudian ini malaikat udur ini Allah Subhanahu wa taala menjadi penengahnya Pak. Ngopo malaikat ribut-ribut ini. Malaikat azab ngomong, ya Allah, ini orang udah terlaluan, mateni wong satu hidupnya rusak kelam. Nah ini bagian buat comot rokok kan ya. Malaikat rahmat mengatakan, ya Allah, tapi kan dia sudah bertobat, ya sudah pindah dari kampungnya pergi ke kampung yang baik itu. Ya, maka kemudian udah bisa, ya, baru tobat saja, belum ngamal apa-apa kan gitu. Baru ini melaku tok gitu. Ya, amalnya kan melaku Pak, tobat kalau melaku gitu amalnya kan. Nah, wong satu sudah dipateni gitu. Malaikat azab itu juga kekeh gitu Pak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah, daripada ribut-ribut diukur, ya. Ini orang ini lebih dekat mana? Kalau lebih dekat dengan kampung yang buruk ini, wes malaikat azab comot bagianmu. Kalau lebih dekat dengan ya dengan kampung orang soleh ini, maka ini bagiannya malaikat rahmat. Dan Allah Maha tahu tentang itu, diukur. Setelah diukur dalam riwayat itu, ternyata lebih dekat dengan kampung orang soleh satu langkah Pak. Maka kemudian yang ini, ya orang ini dibawa kepada malaikat rahmat dan termasuk dia penghuni surga. Jadi cerak-cerak karo ngape itu bisa mendatangkan seorang ke dalam surga loh. Itu luar biasa. Maka kalau ana wong perlu kiai karo ustaz kok wedi, nah itu. Wah ini si adoh ya berarti makanya. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian ngaji datang ke masjid, wah ini kerjaan sarungan karo ujubah. Nah itu kita masih dongkol Pak itu. Ya, maka perlu dipertanyakan. Maka Imam Syafi'i itu kan mengatakan uhibbu sholihin walastu minhum, sungguh aku senang, ya cinta dengan orang-orang yang soleh walaupun aku ini belum soleh, kata Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ngomong dirinya belum soleh Pak. Ya, kenapa? Asa an-ana labihi musyafa'ah, aku senang berkawan dengan orang soleh ini, ya aku berharap mendapatkan syafaat dari mereka pada hari kiamat kelak. Ya, maka kalau kita ini kerjaannya datangnya di majelis taklim itu ya Pak ya, walaupun ngantuk-ngantuk itu tadi, nah, kemudian tak konconya kenal, oh gimbian koncoku sih nek tak ngaji ngantuk-ngantuk nek pojokan ae kan gitu ya. Gitu. Tapi kemudian kita dikenal tuh sama orang-orang yang ada di majelis itu Pak. Ya,
sehingga kemudian diingat oleh mereka. Dan ternyata ada satu Pak, di antara kita ini ada satu yang masuk surga ya. Insya Allah kalau pandang lebu surga Pak Sawon kok urung gitu loh, mesti kelingan rapanda kelingan ini Pak Sawon ku sing dino ngepel masjid tak bareng nindi ora ketara kan gitu ya. Mudah-mudahan surgane dhuwur-dhuwur gitu Pak Sawon ya, bukan di neraka, bukan gitu ya. Ya dipanggil padang aku nang dhuwurmu ya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kita berkawan dengan orang soleh itu seperti dengan orang baik seperti ini. Hadis-hadisnya soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat itu, kelak pada hari kiamat itu orang yang masuk surga itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dalam api neraka. Ini orang sudah masuk surga turun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyemplung di neraka. Goleki kanca-kancamu wis sedulur-sedulurmu yang engkau kenal. Itu hadisnya sahih. Ya, akhirnya kemudian wah turun gitu ya. Wah di situ Mas Hasim gitu ya. Wah ini biar kancaku kan gitu ya. Ya mudah-mudahan bukan penghuni neraka. Mas Hasim podo-podo tuh terjun goleki kancane sing liya kan gitu. Oleh sapa aku ngawur ya, aku sharing gue syafaat bukan penghuni neraka kan gitu. Nah itu maka dalam riwayat itu disuruh Pak terjun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat siapa di antara penghuni neraka yang engkau kenal dan di dalam imannya, di dalam hatinya ada sedikit iman, maka kemudian berikan syafaat kepada sahabatmu, kepada saudaramu itu. Kita lanjutkan sebentar Pak. Maka kemudian apa? Ini orang ini memberikan syafaat. Ya Allah, ini dulu temanku ya Allah, ketika di dunia ya Allah, saya kenal ini sama orang ini ya Allah. Maka kemudian apa? Ya berikan syafaat kepadanya, akhirnya diangkat dari neraka. Ya, ini pentingnya. Nah kalau kawan kita itu bobrok abe Pak ini, ya siapa kira-kira yang mau ngasih syafaat itu Pak? Gitu. Ya, maka kemudian dalam Quran itu disebutkan apa? Ya, maka kawan, ya teman akrab mereka pada hari itu akan menjadi musuh antara yang satu dengan yang lain. Nah ini Pak. Yaitu ketika apa? Ya mereka itu kemudian tidak ada kawan-kawan yang soleh. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya hadis ya yang kelima ya dari kitab Arba'una Hadisan fi Fadlil Quranil Mubin, yang intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini baginda Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang beriman dan membaca Al-Quran, ini adalah tingkatan yang pertama. Yang kedua, orang beriman yang tidak membaca Al-Quran, ini ada tingkatan yang kedua. Dan kita berlindung dari tingkatan yang ketiga dan keempat, yaitu orang munafik. Orang munafik kalau baca Quran tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berteman dengan orang yang baik dan berteman dengan orang yang buruk. Berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak mendapatkan minyaknya, kita mendapatkan bau harumnya minimal. Ya, kemudian kalau kita berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, kalau kita tidak kena apinya, kita mencium bau yang tidak sedap darinya. Dan teman-teman yang soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ketika kelak di akhirat dapat memberikan syafaat bagi kita semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita, dijadikan kita tergolong orang-orang yang soleh, dan dikumpulkan kita ya bersama orang-orang yang soleh. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke pembawa acara.